Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Oktaviani dari Departemen Pendidikan Bahasa Jepang kelas 4A Universitas Pendidikan Indonesia. NIM saya adalah 2005527. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan studi lapangan mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan pasca pandemi di SMAN 4 Cimahi untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019, lalu dengan cepat menular dalam waktu beberapa bulan. WHO kemudian menetapkan wabah ini sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Beberapa negara langsung memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negaranya. WHO telah memberikan rekomendasi untuk menghentikan sementara aktivitas berkumpul. Di Indonesia pula telah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. PSBB ini menyebabkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah harus dihentikan hingga pandemi mereda. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia terpengaruh dengan sistem pembelajaran era new normal. Sebelum new normal, para murid diharuskan untuk belajar di rumah lewat perangkatnya masing-masing. Namun, setelah new normal diberlakukan, pembelajaran kembali ke pembelajaran normal yang berlangsung di sekolah dengan penerapan sistem pembelajaran yang mampu memadukan pembelajaran tatap muka langsung dengan pembelajaran jarak jauh dengan menjalankan protokol kesehatan. Berikut adalah daftar pembahasan hasil wawancara yang akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama adalah gambaran umum sekolah SMA 4 Cimahi, pengaturan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh di SMA 4 Cimahi, jadwal mengajar guru di SMA 4 Cimahi, evaluasi di SMA 4 Cimahi, dan permasalahan dan upaya mengatasinya. Gambaran umum sekolah. SMA 4 Cimahi adalah salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di kota Cimahi. SMA 4 Cimahi memiliki akreditas A berdasarkan sertifikat 458 BAN SMSK 2020. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1992 dan terletak di Jalan Ki Hapit Barat, nomor 323, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. SMA 4 Cimahi memiliki 36 kelas. Saat ini, kepala sekolah di SMA ini adalah Bapak Dr. Andus Jajang Koswara. SMA 4 Cimahi memiliki dua jurusan, yaitu IPA dan IPS. SMA ini juga memiliki bermacam-macam ekstrakurikuler dan organisasi untuk menunjang minat dan bakat siswanya. Di antaranya adalah OSIS, Pramuka, Paskibra, Teater Layung, Softball, Karate, Basket, dan lain-lain. SMA 4 Cimahi memiliki fasilitas laboratorium biologi, laboratorium kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang seni, perpustakaan, ruang UKS, ruang BK, toilet, dan kantin. Selain itu, SMA ini juga memiliki 2 buah lapangan. SMA ini juga memiliki masjid bertingkat 2 untuk memfasilitasi siswa-siswi dan staf sekolah beragama Islam dalam melaksanakan ibadah. Pada tahun 2019, SMA ini telah mendapatkan beberapa renovasi, yaitu pembangunan jembatan yang menghubungkan 2 bangunan di lantai 2, renovasi perpustakaan, serta penambahan taman kecil di belakang lapangan sekolah. Ciri khas SMA 4 Cimahi adalah terdapatnya kolam ikan dan patung tulisan SMA 4 Cimahi di belakang lapangan upacara dan terdapatnya mural karya siswa-siswi SMA 4 Cimahi di dinding luar bangunan SMA. Visi SMA 4 Cimahi adalah membentuk warga belajar yang berakhlakul karimah untuk mencapai prestasi akademis dan non-akademis terkemuka di kota Cimahi yang didukung oleh kampus berwawasan lingkungan berbasis sistem manajemen sekolah berbasis keunggulan. Misi SMA 4 Cimahi adalah membina insan bertakwa dan berakhlak mulia, membina insan yang peduli terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, dan meningkatkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengaturan pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran jarak jauh.
Di SMAN 4 Cimahi, pembelajaran tatap muka dimulai pada bulan Januari. Itu pun baru 50% siswa yang boleh hadir. Lalu di bulan Februari, selama 2 minggu, ada peraturan dari pemerintah untuk mengadakan pembelajaran daring dikarenakan lonjakan kasus COVID-19. Setelah 2 minggu berlalu, diperbolehkan lagi mengadakan PTM 50%. Barulah setelah ujian sekolah diadakan, sekolah diperbolehkan mengadakan PTM 100%. Saat ini, SMAN 4 Cimahi telah memberlakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Siswa telah 100% hadir ke sekolah, namun hanya hingga pukul 11 pagi. Hal ini berbeda dengan saat sebelum pandemi di mana pembelajaran dapat dilakukan hingga pukul 3 sore. Siswa yang hadir 100% saat ini terdiri dari para siswa kelas 10 dan 11. Kelas 12 telah melaksanakan ujian sekolah sehingga mereka hanya perlu datang ke sekolah di hari Senin dan Kamis untuk mengecek info dari sekolah. Di pembelajaran tatap muka new normal ini, setiap mata pelajaran dibebankan selama 60 menit per minggu. Setiap harinya, pembelajaran terdiri dari 15 menit membaca dan 3 jam pelajaran dan istirahat. Pembelajaran pun selesai di pukul 11. Contohnya, di hari Senin, setelah 15 menit membaca, para siswa akan belajar matematika selama 1 jam, belajar biologi 1 jam, istirahat, belajar bahasa Indonesia 1 jam, setelah itu dipulangkan. Selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, guru-guru menggunakan berbagai macam cara untuk tetap dapat memberikan pelajaran kepada murid-muridnya meskipun dibatasi oleh jarak. Guru-guru memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan Zoom untuk berinteraksi dengan muridnya. Semua kelas yang diajar oleh satu guru yang sama akan disatukan dalam pembelajaran Zoom. Namun dikarenakan adanya keterbatasan dalam jumlah peserta dalam waktu dalam aplikasi Zoom, kelas-kelas yang telah disatukan tadi dibagi-bagi lagi untuk menerima pembelajaran dari Zoom. Misalnya, seorang guru mengajar matematika untuk 4 kelas. Dikarenakan keterbatasan dari Zoom, guru tersebut memberikan pembelajaran lewat Zoom kepada 2 kelas terlebih dahulu secara bersamaan. 2 kelas lainnya akan mendapatkan pembelajaran lewat Zoom minggu depan. Selain menggunakan aplikasi Zoom, ada juga bapak dan ibu guru yang membuat video pembelajaran atau podcast untuk nantinya diberikan kepada para muridnya untuk mereka dengarkan dan pelajari di rumah. Nantinya, para murid bisa bertanya kepada guru lewat WhatsApp group. Untuk memberikan latihan soal, guru-guru memanfaatkan Google Form. Dan untuk mengumpulkan tugas, ada beberapa guru yang menyuruh perwakilan kelas untuk mengumpulkan tugas teman-teman sekelasnya untuk kemudian dikirim ke sekolah. Ketika SMAN 4 Cimahi akan mengadakan pembelajaran tatap muka, sekolah telah melakukan bermacam-macam persiapan. Di antaranya adalah menyiapkan alat pengukur suhu atau termometer, hand sanitizer, disinfektan, dan membangun tempat cuci tangan tambahan. Ketika pembelajaran tatap muka dimulai, para murid ini perlu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pertama-tama, sebelum masuk ke lingkungan sekolah, murid-murid dicek suhunya terlebih dahulu. Setelah itu mencuci tangan mereka di wastafel yang telah disediakan. Kemudian disemprotkan disinfektan. Para murid dan guru pun diwajibkan untuk mengenakan masker di lingkungan sekolah. Para murid juga dianjurkan untuk tidak saling pinjam-meminjam alat tulis mereka. Jadwal mengajar guru. Di pembelajaran tatap muka saat ini, jadwal mengajar para guru berbeda-beda tergantung kepada jadwal yang para guru dapatkan dan berapa kelas yang diajar dalam seminggu. Ada guru yang mengajar selama 3 jam dalam 1 hari, adapun yang kurang dari angka tersebut. Bobot materi yang diajarkan pun tidak seberat dulu saat sebelum pandemi. Di pembelajaran era new normal ini, muncul istilah materi esensial, yaitu materi dasar, penting, pokok yang perlu dipahami dan dikuasai oleh siswa. Contohnya, dalam pembelajaran matematika terdapat materi limit, persamaan kuadrat, dan lingkaran. Guru matematika tersebut perlu memilih satu dari ketiga itu yang paling penting untuk diajarkan ke siswa dan dijadikan materi esensial. Nantinya, materi tersebut akan diajarkan dengan betul-betul dan dapat menjadi dasar materi yang lain. Porsi materi lainnya diajarkan lebih sedikit daripada materi esensial. Evaluasi. Saat PJJ maupun PTM, para murid tetap diberikan sistem evaluasi pembelajaran berupa ulangan dan tugas. Bedanya adalah saat PJJ, pengumpulan tugas maupun ulangan dilakukan lewat Google Form, Google Classroom, WhatsApp, dan aplikasi lainnya.
Ada juga guru yang meminta perwakilan murid untuk mengumpulkan buku teman-temannya untuk dikirimkan ke sekolah. Sedangkan saat PTM, tugas dan evaluasi diberikan secara langsung kepada siswa di kelas, namun tidak seberat dan sebanyak saat pembelajaran tatap muka sebelum pandemi COVID-19. Permasalahan dan upaya mengatasinya. Menurut Pak Heri, selaku salah satu guru matematika di SMAN 4 Cimahi, pembelajaran jarak jauh tidaklah efektif. Ketika pembelajaran daring berlangsung, cenderung akan terjadi learning loss, yaitu situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan baik umum maupun khusus. Learning loss juga dapat dimaknai sebagai kemunduran secara akademis yang terjadi karena kesenjangan yang berkepanjangan atau ketidakberlangsungannya proses pendidikan. Ada juga beberapa hal yang dikeluhkan ibu dan bapak guru di SMA 4 Cimahi. Yang pertama adalah saat pembelajaran jarak jauh sedang berlangsung, guru-guru memerlukan biaya tambahan untuk kuota internet yang lebih demi kelancaran kegiatan pembelajaran tersebut. Kedua, guru-guru menjadi kesulitan memeriksa tugas dan ujian para murid. Saat pembelajaran jarak jauh berlangsung, terkadang ada masalah atau error ketika para siswa akan mengupload tugasnya sehingga para guru jadi kewalahan untuk mengatasinya. Ketiga, kecenderungan murid-murid untuk saling menyontek dalam mengerjakan tugas dan evaluasi tanpa sepengetahuan guru. Ketika PJJ berlangsung, saat para siswa diberi tugas, mereka dapat browsing tanpa berpikir untuk menyelesaikan tugas tersebut sendiri. Ketika ujian sedang berlangsung pula, mereka dapat browsing untuk mencari jawabannya, sehingga mereka mendapatkan nilai-nilai yang lebih bagus ketika PJJ berlangsung. Akan tetapi, ketika diadakan evaluasi saat PTM berlangsung, nilai mereka sangat anjlok dan berbeda dengan nilai evaluasi yang mereka kerjakan saat PJJ. Guru-guru pun jadi kesulitan untuk menentukan level kognitif para siswa. Ketika pembelajaran tatap muka berlangsung, satu-satunya yang dikeluhkan para guru adalah keterbatasan waktu. Ada banyak materi yang para guru harus jelaskan kepada murid-muridnya, namun dikarenakan jam pembelajaran yang menjadi lebih sedikit, para guru perlu meringkas bahan ajar mereka agar semua bahan ajar yang perlu mereka sampaikan kepada murid dapat tersampaikan dengan waktu yang lebih sedikit ini. Inilah alasan berlakunya materi esensial saat pembelajaran tatap muka new normal berlangsung. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, guru-guru perlu bertindak. Salah satunya adalah dengan memberikan batasan waktu kepada siswa untuk mengerjakan satu soal ulangan. Contohnya, setiap soal diberikan waktu hanya 2 menit untuk dikerjakan. Setelah 2 menit berlangsung, soal langsung terganti, sehingga murid tidak memiliki kesempatan untuk mencari jawaban soalnya dari sumber manapun. Soal ulangan pun murni dikerjakan siswa dengan kemampuan sendiri. Selain itu, guru dapat mengawasi para siswa secara virtual ketika evaluasi sedang berlangsung. Soal dapat langsung ditunjukkan oleh guru lewat Zoom dengan waktu tertentu. Rekomendasi yang dirasa perlu dilakukan sekolah agar PJJ dan PTM dapat menjadi lebih baik lagi adalah mengadakan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Ketika di antara pihak sekolah dan pihak orang tua terjadi komunikasi yang baik mengenai peserta didik, maka keberhasilan pendidikan akan terjadi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah SMA 4 Cimahi terus mengikuti aturan pemerintahan setempat demi membatasi penyebaran COVID-19. Setelah mengikuti arahan pemerintah setempat untuk mengadakan pembelajaran daring, SMA 4 Cimahi dapat melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah di era new normal. Murid-murid 100% dapat datang ke sekolah untuk menerima pelajaran dari bapak atau ibu gurunya. Demi kelancaran pembelajaran tatap muka, SMA 4 Cimahi telah mempersiapkan segala keperluan dan protokol kesehatan. Satu-satunya yang dikeluhkan bapak dan ibu guru saat pembelajaran tatap muka new normal berlangsung adalah waktu pembelajaran yang menjadi lebih sedikit, sehingga materi esensial diperlukan untuk meringkas materi pembelajaran agar dapat disampaikan dalam waktu pembelajaran yang berkurang tersebut. Peran orang tua juga diperlukan untuk menjaga motivasi sang anak. Komunikasi antara guru dan orang tua diperlukan agar terjadi komunikasi yang baik mengenai anak tersebut, sehingga keberhasilan pendidikan akan terjadi baik selama pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka. Sekian presentasi saya. Terima kasih karena telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.